Pada episode sebelumnya, Yuji berhasil bertemu dengan Hakari Kinji, sementara Megumi dan Panda berhadapan dengan Kirara Hoshi. Sayangnya, Yuji tidak diberikan kesempatan oleh Hakari untuk menjelaskan, karena pria tersebut langsung menyerang Yuji menggunakan teknik kutukannya. Sementara Panda dan Megumi masih kerepotan dengan teknik kutukan Kirara yang membuat mereka berdua tidak bisa mendekat. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Sewaktu Megumi mengeluarkan Shikigami kelincinya, ia melihat tanda bintang bertuliskan kata acruk pada tubuh kelincinya. Melihat hal itu, Megumi kemudian mengalihkan pandangannya pada pintu menuju tempat Hakari yang bertuliskan kata gacruk. Saat ini Megumi mengeluarkan banyak sekali kelinci untuk mengamati teknik kutukan Kirara. Sementara Kirara yang melihat semua itu mengatakan bahwa teknik kutukannya menandai energi kutukan, sehingga ketika Shikigami ditandai, hal itu juga berlaku pada penggunanya. Misalnya saja ketika anjing Megumi yang menabraknya tadi dan juga Shikigami yang tertarik ke tubuh Megumi. Namun tiba-tiba saja Kirara melihat bahwa semua Shikigami kelinci tadi menghilang. Kemudian Megumi meminta bantuan kepada Panda untuk mengatakan apa yang bisa dan tidak bisa didekati kelincinya. Kemudian Panda menjawab bahwa mereka bisa mendekati Panda dan lantai 2, tapi mereka tidak bisa mendekati Kirara dan juga pintu ruang monitor. Kemudian Megumi bertanya pada Panda apakah di tubuhnya terdapat semacam tanda. Lalu Panda pun mengeceknya dan ia menemukan tanda di belakang tubuhnya. Setelah itu Megumi juga mengecek tubuhnya dan menemukan tanda acruk seperti yang ada pada Shikigami kelincinya. Berdasarkan semua tanda itu, Megumi mengira bahwa teknik kutukan Kirara berasal dari polarasi bintang. Kini Megumi sudah memecahkan teknik kutukan apa yang digunakan Kirara, sehingga membuatnya tidak bisa mendekat. Mendengar semua penjelasan dari Megumi membuat Kirara menunjukkan ekspresi terkejutnya, sehingga membuat Megumi yakin bahwa perkiraannya tepat sasaran. Karena sudah kedarung terbongkar, Kirara tidak mau mengambil resiko atau Panda dan Megumi bisa mendekati ruang monitor. Sehingga saat itu ia berniat untuk menghabisi adik kelasnya tersebut. Inti dari teknik Kirara seperti kutub magnet di mana jika tandanya cocok mereka akan saling tarik-menarik atau tidak cocok sehingga bisa saling tolak-menolak. Kunci untuk mengalahkan Kirara hanya perlu memahami tanda yang Kirara gunakan. Jika Megumi berhasil menemukan semua tandanya, maka Kirara bisa dilumpuhkan. Megumi memperkirakan bahwa teknik ini hanya membuat tandanya tidak bisa mendekati Kirara dan pintu ruang monitor. Namun jika itu benar, kenapa Kirara tidak langsung masuk saja ke ruang monitor dan meninggalkannya? Itu artinya saat ini Kirara sangat berhati-hati supaya Panda dan Megumi tidak merusak syarat teknik kutukannya dan bisa memasuki pintu ruang monitor. Kini Megumi dan Panda sedang mengira-ngira mengenai tanda apa yang Kirara pakai. Mereka hanya harus memecahkan tanda tersebut untuk bisa melumpuhkan Kirara. Namun Kirara sendiri tidak mau tinggal diam dan menunggu Megumi memecahkan tandanya. Sehingga Kirara langsung menyerang hingga menghancurkan bodi depan sebuah mobil. Panda yang berada di balik mobil menyerang balik Kirara sembari melihat tanda yang ada di bodi mobil, di mana tanda tersebut menunjukkan kata Imai. Lalu Panda melemparkan mobil tersebut untuk mengetes sesuatu. Setelah itu Panda menyuruh Megumi untuk mencari tanda bintang yang lainnya. Dengan gerakan yang sangat cepat, Megumi berlari. Namun mobil yang dilempar Panda tadi malah berbalik dan tarik-menarik dengan tubuh Panda. Megumi berpikir bahwa dibutuhkan sentuhan untuk menempatkan tanda bintang pada target. Namun ia merasa tidak pernah disentuh oleh Kirara. Oleh karena itu Megumi yakin bahwa Kirara menempatkan tanda bintang pada energi kutukan. Karena yang disentuh Kirara hanyalah anjing Shikigaminya saja. Tak lama kemudian Megumi menemukan tanda bintang kelima pada sebuah objek. Jika semua perkiraan Megumi benar, maka ia sudah menemukan cara untuk mendekati Kirara. Akan tetapi tiba-tiba saja puluhan bebatuan yang sudah ditandai melaju ke arah Megumi. Kirara yang melihat pengamatan luar biasa Megumi menjadi memujinya, karena tidak banyak orang yang bisa memahami teknik kutukannya yang sebenarnya lumayan rumit. Apalagi Megumi berhasil membongkarnya dalam waktu yang cukup singkat. Namun saat ini Kirara berhasil menghantam Megumi hingga pria tersebut terpental. Akan tetapi, tiba-tiba saja dari belakang tubuh Kirara muncul anjing Shikigami Megumi yang tiba-tiba saja langsung meluncur dan menangkapnya. Dari sana, Kirara mulai kebingungan bagaimana bisa anjing itu menangkapnya. Kemungkinan, Megumi sudah mengatur hal tersebut sehingga Kirara bisa tertangkap.
Kini strategi Megumi benar-benar telah menjebak Kirara sendiri yang menggunakan teknik kutukannya. Karena Megumi memanfaatkan gaya tarikan anjingnya untuk menangkap Kirara. Kini Kirara berhasil Megumi lumpuhkan setelah melewati rintangan yang cukup merepotkan dengan teknik kutukan Kirara. Sebelum kalian lanjut nonton, bantu kami untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel Tokunimo. Megumi mengunci tubuh Kirara supaya kakak kelasnya tersebut tidak bisa melarikan diri lagi darinya. Kemudian Megumi meminta Kirara untuk mendengarkannya terlebih dahulu, karena ada hal yang ingin dia katakan. Namun Kirara masih penasaran bagaimana Megumi bisa melakukan rencana serumit itu dalam waktu yang singkat. Kemudian Megumi menjawab jika sebelumnya ia hanya bertaruh saja, tapi saat ia memperkuat energi kutukan untuk melindungi diri, efeknya malah kebalikannya. Itulah hal yang membuatnya berhasil menjebak Kirara. Mendengar penjelasan itu, Kirara memuji strategi bertarung Megumi. Bahkan ia sulit mempercayai bahwa Megumi masih kelas 1 di SMA Jujutsu. Setelah melumpuhkan Kirara, Megumi memohon kepada Kirara karena dia sudah tidak punya banyak waktu. Megumi memohon kepada Kirara untuk mendengarkan permintaannya. Melihat keteguhan hati Megumi, Kirara pun setuju untuk mendengarkan penjelasannya. Tapi sebelum Megumi sempat menjelaskan, tiba-tiba saja pintu ruang monitor terlepas hingga menyebabkan suara yang sangat keras. Seketika itu juga Megumi melihat Yuji yang terpental hingga menghancurkan pintu tersebut. Sementara Panda merosting dirinya sendiri bahwa saat ini sepertinya dia hanya menjadi beban saja. Dari dalam ruang monitor muncul Hakari Kinji yang berjalan dengan sangat intimidatif menghampiri Yuji. Sementara Yuji sendiri hanya bisa menatap Hakari Kinji dengan nanar setelah ia dihempaskan. Setelah itu, Yuji menyuruh Panda dan Megumi untuk menjauh dari tempat tersebut. Namun Hakari berteriak lantang mengira Yuji sudah meremehkannya. Dengan kekuatan fisiknya yang luar biasa, Hakari mencoba memukul Yuji dengan sekuat tenaga menggunakan tangan kanannya. Pukulan tersebut mengenai wajah Yuji secara telak. Akibatnya Yuji sampai terpental beberapa meter ke belakang. Semua orang yang melihatnya sampai meringis perih karena Yuji tidak menangkis pukulan Hakari yang sangat mematikan tersebut. Sementara Hakari sendiri menjadi makin kesal karena Yuji masih terus bertahan. Kekuatan fisik Yuji memang tidak main-main. Bisa dibilang hal itu adalah kelebihan Yuji bahkan sebelum ia masuk ke SMA Jujutsu. Sehingga mendapatkan pukulan seperti itu masih bisa Yuji tahan sehingga ia bangkit kembali. Melihat tekad luar biasa yang dimiliki Yuji membuat Hakari menganggapnya gila. Apalagi Yuji tidak berniat mengelak sama sekali terhadap pukulannya tadi. Sementara itu Yuji menganggap pertarungan ini berbeda dengan apa yang terjadi di Shibuya. Saat ini pertarungannya terjadi supaya bisa mengajak Hakari mau bekerja sama, sehingga ia tidak akan mengelak dan juga tidak akan menyerang balik. Yuji memantapkan hatinya untuk menunjukkan keseriusannya mengajak Hakari. Sementara Hakari sendiri makin merasa tertantang dengan apa yang dilakukan Yuji. Secara tidak langsung, Hakari mulai tertarik dengan sikap yang ditunjukkan Yuji. Saat ini Hakari mulai meregangkan otot lengannya lagi untuk menghajar Yuji. Namun bedanya kali ini pukulannya sudah diperkuat dengan energi kutukan. Sementara itu Kirara dari atas atap meneriaki Hakari bahwa adik kelasnya hanya ingin meminta bantuannya. Namun Hakari menjawab jika Yuji masih sanggup berdiri setelah menerima serangannya, ia akan mendengarkan permintaan mereka. Mendengar hal itu, Megumi dan Panda yang menonton pun merasa jika ini peluang emas, sehingga mereka berdua diam saja. Namun sebelum itu, Hakari bertanya pada Yuji kenapa ia meminta bantuan kepadanya, padahal mereka belum pernah bertemu. Kemudian dengan lugu, Yuji menjawab bahwa itu karena seniornya yang lain mengatakan bahwa Hakari orang yang kuat. Kemudian pukulan mematikan mendarat pada wajah Yuji hingga membuatnya terpental lagi. Hakari melakukan serangan tersebut sembari berkata bahwa ia sudah menduga bahwa Yuji akan menjawab seperti itu. Yuji yang menerima serangan merasa tidak habis pikir dengan kekuatan pukulan yang dilakukan Hakari. Entah seberapa kuat serangannya, Yuji selalu merasa kesakitan. Bahkan Yuji mengibaratkan pukulan Hakari seperti dipukul pakai tongkat baseball yang ditempeli silet. Sudah pasti selain menyakitkan juga menimbulkan efek perih tak tertahankan. Ketika Hakari mendengar jawaban Yuji tadi, Hakari menilai bahwa ketika seorang penyihir meminta bantuan pada penyihir lainnya, itu artinya sama saja menyuruhnya mempertaruhkan nyawamu untukku. Maka dari itu, Hakari berkata pada Yuji bahwa ia harus menawarkan hasrat yang sesuai agar ia mau mempertaruhkan nyawanya. Namun bukannya menawarkan sesuatu hal yang bagus,
Yuji malah datang menemuinya karena disuruh oleh orang lain. Hakari pun mempertanyakan apa saja yang sudah Yaga lakukan hingga ia membiarkan orang macam Yuji menginjakkan kaki di SMA Jujutsu. Namun setelah dibentak habis-habisan oleh Hakari, Yuji masih mencoba memberi penjelasan. Yuji berkata bahwa dia tidak memiliki hasrat apapun, karena saat ini dia hanyalah gigi mesin. Yuji menganggap dirinya hanyalah salah satu gigi mesin supaya penyihir bisa terus membasmi kutukan. Mendengar hal itu, Hakari seperti mendengar lelucon dari bocah SMP yang tidak tahu apa-apa. Bahkan ia bertanya apa Yuji serius mengatakan hal semacam itu. Kemudian Hakari kembali menghajar Yuji habis-habisan. Megumi yang melihatnya dari atas meneriaki Yuji supaya cepat bertindak. Karena jika situasinya seperti ini terus, maka kondisi Yuji bisa gawat. Yuji kembali terpelanting akibat pukulan keras yang dilepaskan Hakari. Entah sudah berapa kali Yuji menerima semua pukulan Hakari tanpa membalasnya. Yang jelas, Yuji menerima semua pukulan itu tanpa membalasnya sedikit pun. Inilah tekad kuat yang dimiliki Yuji demi bisa mengajak Hakari bekerja sama. Megumi, Kirara, dan Panda yang melihat kondisi Yuji sampai meringis ngeri karena mereka tahu bagaimana rasa sakit jika terkena pukulan sekeras itu dari Hakari. Kemudian Hakari berkata bahwa Gojo pernah berkata bahwa energi kutukannya lebih kasar daripada siapapun. Maka yang dirasakan Yuji pasti sangat menyakitkan. Saat Hakari mengira Yuji sudah kalah, ia menyuruh Megumi dan Panda untuk membawa pergi tubuh Yuji. Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba saja Yuji sudah bergerak dan tiba-tiba saja berada di belakang Hakari. Merasakan hal tersebut, Hakari terkejut bukan main dan langsung menjauh menjaga jarak dari Yuji yang ternyata masih mampu berdiri. Hakari tidak percaya bahwa Yuji masih bisa bertahan setelah menerima 3 pukulannya tanpa pertahanan. Bahkan sebelum itu dia juga sudah menghajarnya. Hakari pun bertanya Yuji itu apa. Kemudian Yuji kembali menjawab bahwa dia adalah gigi mesin dan dia punya peran. Perannya adalah membasmi kutukan. Dan jika bantuan Hakari diperlukan untuk melakukan hal itu, Yuji akan mengikuti Hakari kemanapun sampai ia mau bekerja sama. Kemudian Yuji mendekati Hakari dan bertanya apa peran Hakari di dunia ini. Melihat apa yang dilakukan Yuji, Hakari menjadi ragu apa mungkin seorang gigi mesin memiliki mata yang penuh hasrat seperti yang ditunjukkan Yuji di hadapannya. Melihat situasi di bawah, Kirara meneriaki Hakari bahwa dia sedang merasa panas saat ini. Lalu saat Hakari hendak melakukan serangan lagi, Hakari merasakan bahwa ia tidak bisa bohong pada hasratnya. Kemudian ia mengajak semuanya untuk bergabung. Hakari mengajak semuanya untuk berkompromi saat ini. Mendengar hal itu, Megumi bertanya pada Kirara apakah masalah sudah selesai dan Hakari mau bekerja sama. Lalu Kirara menjawab jika itu benar. Ia tidak menyukai para petinggi Jujutsu, tapi dulu hasrat Hakari berada pada puncaknya saat ia membantu orang-orang di SMA. Oleh karena itu, sepertinya hasrat Yuji berhasil menggerakkan Hakari. Kini Megumi dan Yuji berhasil mengajak Hakari dan Kirara bekerja sama. Namun sialnya, chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.